inginkan gitu. Nah, sehingga banyak teman-teman Kristen yang sangat benci dengan Bang Suma itu. Padahal keberadaan saya di tengah-tengah umat baik Islam maupun Kristen ya sekedar untuk menghilangkan hujatan-hujatan itu. Kalau mau belajar Islam silakan belajar Islam dengan baik pada sumber yang benar. Belajar Kristen juga demikian. Seperti itu adanya, kan gitu. Kalau saya sih Bang Juma ya, Abang ya. Saya ini saya tidak akan memaksakan iman saya taruh pada Bang Zuma, saya tidak akan memaksakan. Saya menghargai. Saya sangat menghargai imannya Bang Zuma dengan teman-teman. Coba Bang Zuma, saya pikir Bang Zuma lupa dengan saya ya. Kita pernah berdiskusi 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu lewat Zoom kalau nggak salah. Iya. Bahas apa itu, Dek? Saya panggil Dek, kamu itu masih muda kali. Betul. Iya. Saya Bang Zuma ya, prinsip saya gini Bang Zuma ya. Mungkin Bang Zuma kita sudah pernah diskusi gitu. Tapi saya untuk sampai mau menghujat teman-teman itu sampai kayak itu. Saya kata-kata kotor saya tidak pernah mau Bang Zuma karena rasa saya ngeri gitu ya. Rasa saya sangat gak enak. Itu baru anak bangsa yang benar. Anak bangsa yang benar. Saya tidak mau sampai berdebat dan berbeda pandangan itu relatif ya, wajar Bang Zuma ya. Itu wajar berbeda pandangan. Tetapi sampai dengan menghujat itu saya pribadi saya tidak pernah mau gitu. Karena saya sebagai orang Kristen pun saya harus menjaga kesaksian hidup saya, etika saya itu saya sangat menjaga. Dan ini saya kasih saran Bang Zuma, orang Kristen Bang Zuma kalau didoktrin itu semakin tidak mau Bang Zuma. Serius. Tetapi kalau Bang Zuma menyampaikan dengan lembut, saya pikir saya mungkin ada permenungan, Bang Zuma mungkin ada permenungan, ya mungkin saya yang dapat hidayah atau Bang Zuma yang dapat hidayah. Ya, saya sih prinsipnya gitu, simple. Nggak pernah mau memaksakan iman orang. Berdebat itu relatif Bang Zuma. Iya betul. Kalau boleh tahu, adik saya ini pendeta, penginjil atau tokoh? Saya cuma guru. Guru Bible. Guru SD ya. Saya cuma guru SD. Masya Allah. Iya. Mencerdaskan anak bangsa berarti. Saya melangkah sampai ke pedalaman Papua, sampai ke Mentawai. Tapi bukan cuma guru saja, tapi bagian sampai ke Loloan atau beberapa dusun di situ. Kristen cuma saya Bang Zuma. Tetapi saya begitu dikasih dan tidak pernah saya kayak didoktrin atau apa, dibuat merasa senyaman mungkin ketika saya di Lombok Utara. Iya. Saya merasa nyaman dan saya tidak pernah melarang anak saya ketika di Lombok Utara itu masuk pesantren, belajar di pesantren, saya tidak pernah larang. Biarkan dia berpikir sendiri. Masya Allah. Bang Zuma gitu. Iya, sejatinya kan gini deh, Islam Kristen itu kan memang adalah agama yang dekat gitu ya. Kenapa saya mengatakan Islam Kristen itu agama yang dekat? Ini pandangan saya sebagai seorang muslim ya. Karena Al-Quran itu kan datang kemudian untuk membicarakan kitab-kitab dan tokoh-tokoh terdahulu itu. Yang tentu Tuhan melihat bahwasanya tokoh ini merasa penting untuk diketahui terkait dengan kemaslahatan ajaran agama Islam itu sendiri kan gitu. Nah, Kristen ini mengangkat seorang tokoh yang kemudian teman Kristen sebut Yesus. Dimana ketika kami belajar Al-Quran, di sumber kami Al-Quran itu menerangkan sosok yang sama yang diceritakan oleh kitab-kitabnya orang Kristen itu adalah berkesesuaian dengan pribadi Nabi kami, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel. Nah, hebatnya di Islam, Nabi Isa alaihissalam diberi mujizat, membangkitkan orang mati dan seterusnya. Itu adalah sosok yang kemudian dikatakan suci gitu. Suci sejak dia dilahirkan sampai kemudian dia diangkat ke langit itu dia dalam keadaan suci dan tanpa celah. Nah, yang membedakan kemudian ketika di tengah-tengah ajaran
teman Kristen, saya selaku apologet kan mau tidak mau belajar tentang itu. Saya temukan beberapa hal yang membuat saya miris gitu. Termasuk penganiayaan yang diberikan kepada oknum tersebut yang berakhir kepada pengutukan gitu, mati dalam keadaan terkutuk. Nah, inilah yang kemudian saya katakan miris gitu ya. Dalam arti kata, dalam pandangan Islam saya gitu, bukan dalam pandangan teman-teman Kristen. Karena mati secara terkutuk itu adalah satu sertifikasi buat teman Kristen selamat gitu kan, terkutuk demi teman-teman Kristen. Jadi pandangan saya, orang Yahudi tidak pernah memandang oknum tersebut, bahkan mengatakan oknum ini adalah anak haram. Teman-teman Kristen pun mengatakan oknum ini adalah orang yang terkutuk demi menebus dosa. Tapi di Islam, beliau itu justru adalah manusia mulia yang orang-orang Yahudi pada zamannya tidak akan sampai kepada keselamatan kalau tidak menerima dia sebagai utusan Tuhan. Itu poin di Islam. Begitu juga di Islam, wajib hukumnya beriman kepada Nabi Isa yang adalah Yeshua HaMashiach, bahwa beliau itu adalah Nabi utusan Tuhan. Begitu dekatnya gitu loh. Kenapa kemudian dua agama ini selalu berselisih? Ya, ini selalu berselisih. Makanya saya terlibat di dalam perselisihan itu untuk kemudian mengademkan. Cuman terkadang teman-teman itu salah terhadap penilaian terhadap saya gitu. Seakan-akan saya ini menghujat Yesus. Saya tidak pernah menghujat oknum ini. Terkecuali saya sedang membacakan dalil yang ada di dalam Bible yang menceritakan tentang dirinya. Tapi kalau saya menghujat beliau seperti Rasulullah Muhammad SAW dihujat secara masif oleh teman-teman dari pihak Kristen, itu saya tidak pernah. Boleh dicari sejarah Zulkifli Amabas, tidak ada sejarahnya kemudian. Kalau kemarin itu saya dikatakan menghujat, mengatakan Yesus nete, mengatakan Yesus menikah dan seterusnya. Itu bukan sebuah hujatan, tapi mengulas tentang apa yang tertuang di dalam kitab saudara. Karena perintahnya kan juga injili seluruh makhluk. Maka siapapun ketika diinjili punya hak jawab untuk mengkanter apa yang disampaikan oleh teman-teman Kristen. Sekira begitu deh, silakan. Terima kasih Bang Juma ya. Saya yakin ini Bang Juma, dengan saya berdialog berdiskusi dengan Bang Juma seperti ini, saya yakin teman-teman saya pasti berpandangan yang kurang pas terhadap saya ya Bang Juma ya. Iya, nanti diserang juga nanti tuh ya, kayak pendeta Kristen nanti. Saya iya. Jadi gini Bang Juma, saya punya satu misi itu bukan cuma di bidang bukan cuma agama atau kekristenan, tetapi kita punya misi bahwa apalagi saya pemuda Pancasila, saya pikir dalam situasi seperti ini saya tidak mau berdebat, itu pasti relatif, akan ada yang namanya gesekan, itu pasti. Tapi saya pribadi saya akan berusaha bagaimanapun, saya tidak akan sampai keluar kata hujatan. Bagi saya itu pantang, karena burung Garuda, logo Garuda itu kalau sampai sayapnya itu luka sebelah, itu pastinya sudah tidak ada keseimbangan di dalam tatanan pemerintahan ini. Benar sekali, betul itu sekali. Prinsip saya Bang Zuma. Memang kemarin saya sempat berdiskusi dengan Bang Zuma, memang pasti ada namanya pertentangan, persecokan, itu pasti ada itu Bang Zuma ya. Dan teman-teman Muslim di bawah minta maaf, teman-teman Kristen di bawah pasti saya juga harus minta maaf gitu. Tetapi mungkin pandangan kekristenan sendiri tentang Tuhan itu pasti punya konsep berbeda dengan apa yang Bang Zuma dan teman-teman imani. Saya pikir akan terlalu panjang dan akan menjadi sebuah diskusi kalau kita berdialog soal ini gitu Bang Zuma. Iya. Jadi gini deh, gini. Kristen itu agama syiar, Islam juga agama syiar. Adalah sebuah kewajiban teman-teman Kristen menyampaikan syiar agamanya kan gitu. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kalau di Islam, serulah manusia dengan cara yang baik menuju Tuhanmu kan gitu. Jadi dua agama ini kemudian sama-sama mengajarkan syiar untuk menyampaikan risalah kebenaran versi masing-masing kan gitu. Nah, kemudian hal wajar ketika teman-teman Kristen
menyampaikan kebenaran Kristen dengan cara kemudian mengedepankan posisi Islam itu salah. Ini dulu yang perlu dipahami. Kemudian Islam datang kemudian menyampaikan Islamnya itu terkait dengan pola yang ada di dalam kitab suci. Orang-orang yang membangkang, orang-orang yang zalim, orang-orang yang sesat. Ya, di dalam Al-Quran itu diuraikan, dijelaskan. Nah, ketika muncul ada dari Kristologi, ada dari Islam, kemudian saling menjabarkan kebenaran versi dia. Ya, adalah hal yang tidak salah ketika masing-masing dua narasumber ini mengambil narasi yang dibangun dari kitab sebelah. Dari teman Kristen ngambil dari Islam ngambil teman Kristen. Pembedanya kemudian adalah teman-teman Kristen ini tidak memahami Al-Quran dalam bentuk disiplin ilmu yang digunakan oleh umat Islam untuk memahami kitabnya. Itu kekurangannya di situ. Sedangkan kami umat Islam memahami Bibelnya teman Kristen ya hanya berdasar narasi yang dibangun oleh Lembaga Kitab Indonesia. Inilah yang membedakan kita. Ini yang membedakan kita sehingga dialog itu selalu terjadi. Nah, saya sekarang ada pada titik di mana saya itu dianggap sebagai orang yang ingin merusak tatanan kerukunan antar umat beragama. Padahal tidak. Itu sama sekali tidak. Andai saja teman-teman semua menyikapi dengan cara arif dan bijak. Ini ada yang ngancam dari Kalimantan mau datang ke Sulawesi cari bangsa. Nggak perlu narasi kayak begitu, nggak perlu. Nggak perlu narasi-narasi kayak begitu. Justru kemudian ketika agama Islam ini diajarkan dari lorong ke lorong di rumah-rumah orang yang sudah beragama Kristen, itu bahaya. Seperti teman-teman Kristen di kalangan beberapa sekte yang masuk ke lorong-lorong, masuk ke rumah-rumah umat agama Islam mengajarkan Bible. Itu bahaya. Nah, ini yang harus dihentikan. Cukup dengan menyimak dialog lintas agama di dalam komal-komal TikTok dan YouTube, umat Islam, umat Kristen tinggal memilih saja keteduhan itu ada di mana, kebenaran itu ada di mana, daripada kita saling sikut satu sama lain. Biarkan para apologet ini berapi-api, tapi itu hanya di panggung dialog agama, bukan di dunia nyata. Jangan yang dibawa justru ngancam-ngancam gitu. Saya kira begitu deh dari saya. Itu tujuan saya sebenarnya seperti itu. Saya ingin katakan agama, tetapi masih ada lidah kalian dan hati kalian itu masih penuh dengan ancaman. Saya pikir Allah yang Maha Kuasa tidak perlu dibela gitu. Sampai dengan kamu membuat sebuah pengancaman itu, bentuk kesaksian hidup kalian itu kurang begitu bagus. Kalau kamu diancam, kamu dikutuk, ya biarin aja gitu. Gak ada berdampak gitu. Kalau kamu membuat sebuah itu, dampaknya itu apa? Kisruh. Itu cuma kisruh. Dan teman-teman Kristen, saya mohon dengan hati saya bahwa lebih baik, alangkah lebih baiknya jangan sampai membuat sebuah statement. Kalau kamu dihujat, kalau kamu dihina, ya biarin aja, nggak apa-apa, nggak usah dibalas gitu, nggak usah dibalas dengan ocehan atau balas dengan ancaman-ancaman seperti itu. Karena ketika kamu sudah mengancam seperti itu, itulah standar iman kamu, bro, teman-teman. Gak boleh seperti itu ya. Mungkin begitu saya, Bang Juma ya. Saya ada baca komen di bawah, ada orang dari Lombok kayaknya tahu saya. Saya lama di Lombok, Bang Juma. Lama di Lombok. Mengabdi di sana juga. Saya mengabdi di sana juga. Masya Allah. Saya lama di Lombok Utara. Saat gempa tahun 2018, ya 2018 itu saya mengabdi di sana. Itu karena gempanya sangat ngeri-ngeri sedap ya, dan berdampak pada kesehatan ibu dan anak, stunting. Jadi saya mengabdi di sana, dan Kristen cuma saya di sana, Bang Zuma. Masya Allah. Berarti bisa bahasa Lombok dong. Ambil lagi. Anak saya bisa, anak saya lancar. Iya. Anak saya sangat lancar bahasa Lombok, bahasa Bayan, bahasa Sasak lah, itu lancar anak saya. Saya tidak pernah marah, Bang Zuma. Anak saya waktu di Bayan Lombok ikut pesantren, saya tidak pernah marah. Iya. Biarkan kamu, bahkan di buku laporannya, nilai raportnya saja itu agamanya ditulis Muslim. Saya tidak pernah marah. Apa yang saya marah gitu, saya tidak pernah marah.
betul. Itu Jadi haknya dia. jadi gini loh, Dek. Saya dalam ranah seperti ini pun saya nggak tega loh bahas tentang agama. Kalau teman dialog saya itu seperti saudara saya ini, adik saya ini, nggak tega saya bahas tentang agama gitu. Saya punya kakak angkat, ya. Satu-satunya orang yang paling sedih ketika beliau sakit itu cuman saya. Istrinya, saudara kandungnya, bahkan anak-anaknya. Yang paling sedih itu saya, yang paling nangis itu saya ketika jenguk dia di rumah sakit. Adik angkat saya juga adalah seorang Kristen. Kita sama-sama sampai beliau bisa sekarang jadi aparatur negara, itu berkat perjuangan. Tapi dalam hal orang yang baik yang tidak menginginkan kemudian adanya penghujatan, saya nggak pernah membahas agama. Bayangkan aja tuh, yang kakak angkat saya itu kan dulu saya sekantor sama dia, sama-sama dinas sama saya. Beliau sudah pensiun. Ketika hari Jumat tiba, kami jalan ngobrol makan bersama. Terus kemudian kadang beliau yang bawa kendaraan, kalau kita lagi malas bawa driver, kadang saya yang bawa kendaraan. Begitu Jumat, Dek, kita mampir yuk masjid ini aja, kamu sholat Jumat, saya di sampingnya ngopi ya. Saya bilang, oh iya Kanda, silakan. Kami sering kayak gitu. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita mau jumpa yuk, kita jumpa yuk. Tapi saya ibadah dulu ya. Nah, Kanda di mana? Gereja mana? Seperti biasa. Saya samperin di situ. Ada dialog seperti yang saya lakukan seperti itu karena munculnya para apologet yang sering bahas Rasulullah, bahas Al-Quran, bahas Islam. Saya muncul untuk mengerem. Untuk apa? Untuk kemudian meredam amarah anak bangsa terhadap hujatan-hujatan seperti itu. Itu salah satu alasan saya kemudian untuk tampil di tengah-tengah saudara-saudara. Seperti itu, Dina. Jadi tidak ada muatan kemudian kebencian, nggak ada sama sekali. Iya, silakan. Gini Bang Juma ya, saya pingin sekali berdialog dengan Bang Juma saat ini. Justru saya pingin sekali. Tetapi saya pikir saya belum bisa punya sebuah pengendalian ya Bang Juma ya. Karena saya saat ini juga berpuasa juga Bang Juma. Jangan sampai saya tidak bisa kendalikan diri dan pada akhirnya keluarkan hati saya kurang begitu bagus, mulut saya kurang begitu bagus. Terngiang di pikiran saya itu tentang nggak enak tentang Bang Juma. Kan jadi gimana? Jadi gak enak Bang Juma gitu, karena bukan cuma kita berpuasa ini kan tahan dahaga, lapar, tetapi hati dan pikiran itu juga harus kita tahan gitu. Itu saya pingin berdialog, jujur saya pingin berdialog, tapi saya rasa belum sanggup. Saya rasa masih ada tahan, perlu pengendalian diri Bang Juma ya, karena saya lagi berpuasa juga Bang Juma gitu. Iya. Karena pandangan kekristenan ada pandangan kekristenan tersendiri. Ada, kalau pandangan saya ya, saya wajib berpuasa ya, saya berpuasa. Saya punya pandangan tersendiri tentang puasa itu sendiri. Kan saya punya dilihat dari sisi kesehatan itu bagus berpuasa itu. Dilihat dari sisi kerohanian itu bagus puasa itu. Kita sanggup menahan lapar, dahaga, pengendalian diri itu. Karena saya pingin gini Bang Juma. Ketika saya selesai berpuasa ini, saya tidak mau, berarti saya harus naik ke satu fase supaya saya bisa mengendalikan diri. Saya tidak mau setelah saya berpuasa ini, setelah saya selesai berpuasa, saya kembali berbuat sesuatu yang kurang enak. Saya kembali ke dosa yang sama lagi gitu, Bang Juma. Jadi saya berpuasa untuk mengendalikan diri, untuk naik level. Tuh, saya bisa mengendalikan diri saya. Itu sih Bang Juma. Iya. Boleh satu pertanyaan nggak, Dek, sebelum saya pamit gitu? Silakan Bang Juma. Menarik, Dek, saya ini puasa gitu ya. Akhirnya makanya aku bilang Islam Kristen itu dekat. Boleh nggak saya tahu dasar pijakan puasanya di dalam Bible itu? Dasar pijakan saya ya. Dalilnya iya. Ketika dasarnya saya harus meneladani Yesus Kristus ya sebagai juru selamat saya ya. Ini pandangan saya, bukan pandangan Bang Juma. Dasar saya berpuasa, Yesus pun meneladani berpuasa. Hanya Yesus dia betul-betul total berpuasa. Tapi kan kita ini kan atau saya pribadi saja saya berpuasa ini kadang saya bangun subuh, sahur. Saya bangun tapi dengan konsep saya sendiri. Saya bangun, saya puasa, saya siapkan makanan. Tapi saya bertahan sampai dengan jam 6 sore baru saya makan, sama seperti teman-teman gitu.
Saya pikir ini teman-teman, ada teman lah, ada kawan lah saya untuk berpuasa. Tetapi dasar saya di dalam kekristenan sendiri ya Yesus berpuasa ya. Saya juga harus berpuasa. Pasti ada Betul, sesuatu betul, hal betul. gitu. Iya, Pandangan. jadi sangat menarik, adik saya ini ya. Saya cuma ingin mengutip satu data di dalam Bible yang membenarkan apa yang adik saya ini lakukan. Matius 9 nomor 14 nomor 15. Di situ diterangkan, kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Gitu. Apa kata Yesus kepada mereka? Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Maksudnya pada saat mempelai pria ini diangkat ke langit, maka pengikut-pengikutnya akan berpuasa. Nah, jadi sudah benar langkah adik saya ini berpuasa itu sudah benar. Maka gaungkan puasa itu kepada teman-teman Kristen yang lain. Karena kata Yesus sendiri, setelah mempelainya terangkat diambil ke langit, ke surga, mereka pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah, setelah Yesus terangkat ke langit, ya teman-teman Kristen kudu wajib puasa gitu. Itu betul. Anda luar biasa. Waduh, masih muda sudah bisa mengimplementasikan Bible dalam kehidupan. Nah, ini baru benar ini, teman-teman sekalian. Mungkin begitu. Bang Zuma. Iya, makasih banyak. Mohon maaf saya mengganggu ini. Saya tadi cuman keliling-keliling aja. Karena Bang Zuma pasti di kick out kalau masuk dunia Kristen. Oke deh, oke. Makasih banyak ya. Jaga kesehatan selalu. Waalaikum. Semangat siang. Selamat siang Bang Zuma. Luar biasa Bang Zuma. Jadi gitu teman-teman. Orang Kristen itu memang katanya tidak wajib berpuasa ya, tidak wajib berpuasa. Tetapi saya sendiri mempunyai prinsip tentang puasa itu bahwa saya harus mengendalikan hal-hal ya, sesuatu yang ada di dalam diri saya, di dalam hati saya ini tentang bagaimana caranya kendali emosi. Makanya saya itu bukan ikut-ikutan, tapi saya merasa bahwa ada sesuatu hal di dalam diri saya yang mengganjal dan perlu saya berpuasa. Itu pandangan saya sebagai Kristen. Saya pribadi gini ya, saya pribadi tidak mau memaksakan iman saya kepada Bang Zuma atau Bang Zuma memaksakan iman saya kepada saya. Kita ini Indonesia, kita kalau berdialog atau berdebat pun kita harus jaga ucapan, jaga kesaksian hidup. Gitu ya. Oke, terima kasih yang mau keluar, tidak apa-apa, terima kasih. Alhamdulillah gitu ya. Puji Tuhan untuk kita semua gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Saya tidak peduli mau orang mau menghujat saya atau tidak, saya tidak pernah peduli dengan itu. Karena saya tetap berpatokan dengan prinsip saya bahwa berpuasa dalam Kristen pun ada. Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Itu ada gitu ya. Untuk kesehatan, secara kesehatan ada. Beliau puasa. Saya orangnya toleransinya yang sangat tinggi, sangat tinggi. Pengikutnya puasa gitu. Karena saya banyak merantau ya, saya merantau dari Papua sampai dari yang mayoritas Kristen daerah itu ada, yang mayoritas Muslim ada. Saya sangat berkesan ketika saya Ya, teman-teman sekalian, jadi saudara kita ini ya dari wajahnya pun nampaknya terlihat seperti seorang Muslim, ya kan? Kemudian beliau ternyata banyak bergabung, banyak berkumpul, banyak kemudian kegiatan yang melibatkan dirinya di tengah-tengah umat Islam gitu. Sehingga yang kita lihat dari cara menjelaskan, menyampaikan akhlaknya, tata keramanya itu sama seperti umat Islam. Meskipun tadi itu sebenarnya saya masuk ke dalam komalnya dia ini
dia lagi rada-rada tidak suka dengan pendeta Kristen. Dia mau pendeta Kristen itu jangan seperti itu cara berdialognya dengan umat Islam. Tapi parahnya ketika yang hadir di depannya adalah Bang Suma, dia bahkan lebih sopan daripada pendeta Kristen. Tadi dia agak rada-rada marah gitu, agak tidak suka dengan cara pendeta Kristen. Makanya saya masih ingat dia katakan, mana pendeta Kristen itu? Saya mau berdialog dengan dia. Kenapa dia seperti itu? Intinya gitu ya teman-teman. Intinya gitu. Tapi begitu saya naik, justru dia lebih sopan daripada pendeta Kristen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah inilah teman-teman sekalian. Jadi kalau belajar Islam itu, apalagi dekat dengan orang Islam itu, ya gitu. Pasti akhlaknya agak mirip-mirip dengan umat Islam. Terus saudara kita ini mengatakan, saya tidak mau berdebat, saya tidak mau berdialog karena saya lagi puasa. Emang kalau lagi puasa emosian gitu ya? Oh, dia tidak, ini teman kita ini harus belajar manajemen kalbu. Kalau orang belajar manajemen kalbu itu, mulutnya itu kadang marah gitu. Kamu kurang ngajar. Tidak akan pernah terjadi seperti itu. Dasar nenek lampir. Nah kayak gitu. Tapi itu hanya penekanan di vokal aja. Itu metode penyampaian. Tapi hati tetap adem. Orang puasa itu gitu. Apalagi kalau ranah dialog, ranah debat, tidak ada hujat-hujatan, menghujat Nabi, menghujat Allah, menghujat Rasulullah. Ya ngapain harus emosi gitu ya kan. Tapi kalau tetap dia berkeras, ya kita harus tekan dengan suara yang keras untuk menyadarkan bahwa yang kamu hadapi ini adalah orang yang bisa juga marah gitu, meskipun dalam hati nggak marah. Seperti itu. Jadi gitu ya sahabat-sahabat sekalian. Ya beliau tidak mau berdebat karena lagi puasa. Kalau di Islam debat boleh, kita dialog boleh, karena itu adalah dakwah. Itu adalah dakwah. Rasulullah Muhammad SAW juga berdebat ya dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Rasulullah juga berdebat. Tidak ada masalah itu. Apalagi kalau sampai ada ilmu yang didapatkan dari berdebat itu, ya itu pahalanya luar biasa kan gitu teman-teman sekalian. Nah kalau saudara kita ini tadi mengatakan sering berpuasa, dia mengatakan bahwasanya, saya tanya dalil kan, apa yang mendasari saudara berpuasa? Oh saya ini meneladani Yesus Kristus. Nah itu baru satu poin. Kalau meneladani ya sunat, ya puasa, apalagi ibadahnya itu hari Sabat, apalagi menyembahnya hanya kepada Allah, apalagi aturan hidupnya sesuai dengan Taurat kan gitu. Nah, ternyata dia tidak belum sampai ke sana penjabarannya mungkin terkait dengan Matius 9 nomor 14, nomor 15. Ya minimal beliau punya catatan dari kita bahwasanya setelah ditanya kita tunjukkan Matius 9, oh ternyata pengikut Yesus itu memang wajib puasa. Nah, Kristen ini nggak wajib puasa. Berarti memang jelas bukan pengikut. Dimana tadi di awalnya saya katakan, siapa nabi yang menerima firman dalam bahasa Yunani kan gitu. Ternyata saudara siapa namanya? Saudara Roti Kehidupan ini monitor tadi. Dia bertanya, kenapa di-kick? Kenapa di-kick? Ya jawabannya karena mereka sedang menemukan kondisi mereka beriman kepada buku Yunani yang bukan berasal dari Nabi, alias bukan berasal dari firman Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke teman-teman, saya kira seperti itu untuk sementara ya. Coba kita monitor dulu teman-teman kita muslim yang lain, mana tahu ada yang mau berbincang-bincang sebelum kita tutup ya teman-teman. Apalagi kita lagi berpuasa, nggak sampai hati ini memuncak dengan penuh amarah, itu kurang bagus ya. Ada puasa, ada sensasi ketika kita berpuasa ya. Sensasinya gini ya. Sensasi ketika kita berpuasa itu bagaimana nikmatnya kita menjaga hati kita. Itu pertama kalau saya. Nikmatnya kita itu ketika kita bisa menjaga hati kita,
untuk menjaga pengendalian diri di dalam hati kita. Itu nikmatnya puasa. Dan ketika kita lakukan buka, itu nikmatnya, oh hari ini lumayan lah, saya bisa mengendalikan diri saya. Ketika masuk ke fase selesai berpuasa, durasinya sudah selesai, kayak 1 bulan saya berpuasa gitu ya, atau 40 hari saya berpuasa. Sampai di fase itu ketika saya berpuasa selesai, saya tidak boleh melakukan sebuah pengendalian, tidak bisa mengontrol diri. Jadi saya bisa, jangan sampai berpikiran gini, saya bisa mengontrol diri ketika saya berpuasa, tetapi ketika saya tidak berpuasa saya tidak mengontrol diri saya lagi. Itu jangan, itu percuma. Kita sudah melatih pengendalian diri kita, kita sudah melatih iman kita. Jangan sampai selesai durasinya, tidak ada lagi musim puasa, kita nggak berpuasa lagi, kita nggak melatih iman kita lagi, kita nggak melatih pengendalian hidup kita, melatih emosi kita lagi. Itu jadi nggak bagus. Itu apa gunanya saya berpuasa? Jadi tujuan kita berpuasa adalah supaya naik level, dan ketika kita sudah naik level, itulah kepuasan kita. Gitu. Itulah kepuasan kita. Gitu ya, teman-teman. Kepuasan kita ketika berpuasa adalah ketika kita bisa naik level. Gitu. Kita bisa naik level, kita bisa mengendalikan diri kita, itulah kepuasan. Kepuasan yang tak terduga. Jadi seorang Kristen atau seorang non-Kristen ketika dia berpuasa, tetapi setelah berpuasa dia melakukan kejahatan lagi atau tidak bisa menahan mulutnya, tidak bisa menahan hatinya, saya pikir itu fatal, itu konyol sekali. Konyol. Apa berarti tidak usah berpuasa lagi, tapi pada akhirnya kita tidak bisa naik ke level berikutnya. Jadi kita berpuasa hanya untuk menyiksa diri kalau kita tidak bisa naikin level. Gitu. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Kita berpuasa untuk naik level iman kita, menaik level karakter kita, menaikkan level Bang Jumo bukan? Hah? Ini Bang Jumo bukan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, ada Bang Jumo. Coba Bang Jumo jauh-jauh Bang. Ini grup teroris Bang. Bang Juma terangkan. Capek deh. Bang Juma jangan dekat-dekat Bang. Jaga radius Bang, jaga jarak. Minimal 1 kilometer. Ini teroris Bang, di sini Bang. Yang teroris itu aku katanya. Bang Suma Bang teroris. Woi, 3 orang Bang Juma, aku misionaris. Bang Juma pilihannya Indra Mose. Bang Juma teroris iman. Juma atau wifi. Imannya diteror terus. Oh gitu. Aku pilih ikut mana, dua-duanya aja, saya bilang AB. Kasih tisu kalau mereka nangis. Saya dengan Kang Ade teroris. Karena Juma itu teroris cinta. Teroris cinta, bikin patah hati orang. Iya. Itu kena Bang Juma. Kenapa itu Lina Wijaya? Kenapa itu tadi? Gue dibilang teroris nih Pak Yan. Gue dibilang teroris. Tapi ada pengajian di masjid di tempat saya ini. Saya duduknya bersebelahan sama Pak Babinsa dari tentara dan Pak Babin Kaptimas dari polisi. Kok nggak meledak ya gitu ya? Gimana itu ya? Aneh saya itu kadang itu. Bang Juma tadi kenapa sama Lina Wijaya, Bang Juma? Kok di-kick terus? Tadi itu Bang, mereka sedang membahas Al-Quran, bahasa Arab, bahas Imam Bukhari dan Muslim gitu. Ya kayak gitu-gitulah, bahas malaikat Jibril, kata Assalamualaikum, semuanya dibahasnya gitu kan. Assalamualaikum itu bukan bahasa Arab, Jibril itu bukan bahasa Arab, kayak gitu-gitunya. Naiklah aku kan, kutanya sama mereka, Nabi mana rupanya yang menerima firman dari Tuhan dalam bahasa Yunani? Panik mereka segitunya gitu. Yang menerima firman itu kan sejatinya Nabi kan, sesuai dengan bilangan 12 nomor 6. Jika ada di tengahmu seorang Nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada mereka dan berfirman kepadanya melalui mimpi. Nah makanya aku tanya, Nabi mana rupanya yang menerima firman dalam bahasa Yunani? Panik mereka, 1 koma, sampai lapor sampai ke Taman Eden.
itu. Sampai ada yang ngancam-ngancam saya loh. Apakah saya perlu ngirim pasukan ke Sulawesi katanya dari Kalimantan. Jadi ku bilang jadi ku bilang gini bang, kamu jual ku borong, ku bilang kau datanglah ke sini. Oh gitu. Masya Disambut Allah. dengan Yang benar. tari Pakarena. Iya. Tadi Siapa gini yang Bang Juma, setelah Bang Juma di bawah kan dia ngomong sendiri tuh, ngomong itu Juma itu apa namanya? Penista begini. Aku bilang di bawah, tolong tunjukkan penistanya di mana gitu. Udah sering pun kutanya komal-komal mereka, ayo yang bisa nunjukkan saya menghujat satu aja, please silakan. Saya mau tahu. Hujatan Bentar saya Bang Juma, ini Agus, Iya. Agus dia bilang 3 orang sebagai teroris. Indra, Bang Juma, Wafi, berarti teroris. Nanti disembah lagi kita kalau gitu, teroris. Teroris 3 orang teroris. Ada rekamannya si Papa Jahat ngomong seperti itu di roomnya Kiki Sian tadi. Saya udah rekam. Bukan Papa Jahat. Enggak, tadi Papa Jahat dia kan ngomong Bang Indra teroris, Bang Juma Uniripa gitu kan. Itu saya udah ada rekamannya, udah saya rekam. Oh, ke saya apa? Anda kafir, Anda umat si Juma ada gitu. Astagfirullahaladzim. Amin. Mereka sudah anggap aku juga. Mereka sudah anggap aku nabi juga rupanya. Aku punya umat. Amin, dia bilang. Bang Juma, kita kasih kaget yuk. Kita laporkan Papa Jahat dengan tuduhan apa? Pencemaran nama baik. Janganlah, nggak usah. Nggak usah. Keduren kita kalau ngurusin kecoa kayak gitu. Bukan capek gini Bang Indra, kita udah lapor, pas sudah oke naik nih perkara nih. Pas perkara naik, pura-pura gila atau gila beneran. Loh, Lepas sekarang aja udah gila kok. Jangan Bang Indra, dia itu kurang perhatian. Kalau Bang Indra begitu dia diperhatiin dong berarti. Iya. Ini semua gara-garanya Kang Yans. Ada anak yang hidupnya menderita, broken home, minta kasih sayang dari Bang Yan. Alih-alih dikasih sayang, malah dibilang Sengkuni dalam kisah pewayangan. Sengkuni ini pengadu domba, padahal kita bukan domba. Lalu matinya Sengkuni, katanya Bang Yan, mulutnya dipegang 2 tangan, dirobek sampai pantat, terbelah 2 badannya. Gimana nggak tambah sayang si kecoa sama Kang Yan? Standby lagi. Tadi Ustadz Alwan bilang kafir. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu Udah semualah. kembali kepada yang menuduh loh, bahaya tuh. Ya nggak apa-apa. Memang orang gila gitulah. Aduh. Ustaz Salwan dibilangnya kafir gitu. Iya, tadi pagi Bang Juma. Ya Allah. Tapi saya saya diketawain ketawa-ketawa aja, dicandain aja udah. Jadi dia itu punya mobil sport. Gampang saya beli mobil sport. Dia kalau misalkan pergi rumah di mana-mana, ada di luar negeri. Saya bilang ini lama-lama kayak si Lugan. Jadi gini Bang Juma, kalau berangkat kemana-mana pakai jet pribadi atau private jet kan. Nah di private jet itu ada VVIP. Gue bingung. Dia apa? Kok bisa? Iya kan? Nggak tahu. Nih angkot kali maksudnya. Makanya gua private jet tapi ada VIP gimana? Kan private jet itu sendiri. Ya, Mora Indra, kita udah selevel tuh, gue udah disamain sama lo di bawah tuh kayaknya. Gimana? Tepatnya sih itu di Teroris. bawah. Teroris. Unggul yang teroris katanya. Itu sih salah sebenarnya, Richard. Kalau mau kau sebut aku nih ekstremis. Sebab bapakku dulu disebut oleh Belanda bukan tentara pelajar, disebutnya ekstremis karena radikal, mengikuti pejuang-pejuang nasional yang berlandaskan agama Islam, jihad, mengusir para kafir-kafir penjajah. Jadi kalau teroris aku nggak kenal, tapi kalau kau sebut aku
ekstremis. Betul, aku anak dari seorang ekstremis tahun 45 bersama jutaan pemuda-pemudi Indonesia mengusir penjajah kafir. Lalalala, standby. Saya pernah membaca ini buku yang diterjemahkan dari bahasa Belanda. Bahwasanya Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Sultan Ternate, dan sultan-sultan yang lain itu disebut oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi disebut teroris oleh Belanda. Ya nggak apa-apa, kita senang gitu. Nah kalau misalnya gini, pada saat Yesus datang ini kita nyebrang ya. Pada saat Yesus datang di tengah-tengah pemerintahan kekaisaran Romawi di tanah Yudea kala itu, Kangen bocor. lalu kemudian Yesus menggalang kekuatan gitu. Apakah itu boleh disebut sebagai teroris untuk pemerintahan Romawi? Ya, itu teroris untuk pemerintah Romawi. Kali itu. Ketika orang sudah membeli pedang, itu nggak Teroris mungkin gitu. buat ngupas bawang, Gurunda. Iya. Kan pemerintahan yang berlaku pada saat itu pemerintahan Gubernur Pilatus ya, kalau nggak salah ya. Iya. Dengan Herodes. Artinya hukum-hukum yang berlaku adalah hukum kekaisaran. Aturan yang berlaku di masyarakat adalah aturan kekaisaran. Tiba-tiba ada yang mau berabri dagangan orang, itu apa itu kira-kira? Diamankan nggak sama tentara Romawi orang kayak gini? Oh itu Diamankan itu harusnya, Bang. Berarti pelaporan orang-orang Yahudi kepada tentara Romawi agar ditangkap itu disebabkan karena dia dianggap sebagai teror. Betul nggak? Betul. Wah, payah ini. Tuhan kok emosional. Bukan masalah emosionalnya, membuat teror di tengah-tengah masyarakat. Kalau aku emosional pantes gitu loh. Nah ini Tuhan kok emosional. Emosionalnya kelihatan banget. Pohon ara aja diomelin. Iya. Jadi Bang Juma gini. Teman-teman sekalian ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Jadi ada beberapa tokoh di Nusantara selain disebut teroris, disebut Wahabi oleh Belanda. Ini saya sebutkan ya. Beberapa orang yang tokoh-tokoh pejuang nasional, pejuang kemerdekaan yang disebut Wahabi oleh pemerintah Belanda ya. Tolong dengarkan baik-baik. Yang pertama adalah Tuanku Imam Bonjol. Itu digelari Wahabi sama Belanda. Nah, yang kedua Pangeran Diponegoro itu juga digelari Wahabi. Yang ketiga adalah yang di masa-masa udah dekat merdeka, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau disebut Wahabi gara-gara beliau mengalahkan 4 orang pendeta Belanda saat berdebat di Yogyakarta. Beliau dibilang Wahabi. Nah hari ini kalau ada orang-orang yang menuduh Wahabi, jangan sampai telur Belanda yang busuk netes, gitu loh. Nah itu telur netes gitu loh. Iya. Oh, mereka nyebut kita Wahabi juga. Iya, Pokoknya Gurunda Alwan juga gitu disebutnya, dihina-hinanya, Wahaboy lah, kafir lah. Gurunda Alwan Karena kan begini, sabar Bang. orang. Pada tahun 1700-an di daerah Hijaz itu antara Mekah dan Madinah, di kota namanya Diriyah, telah lahir seorang sosok namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Umur 10 tahun beliau hafal Al-Quran, umur 13 tahun beliau menikah. Dan beliau seumur hidup itu berkelana mempelajari ilmu agama, dan beliau mengajarkan kepada orang-orang Arab agar apa? Agar mereka itu tetap memegang teguh agamanya, ya. Dan beliau itu adalah orang yang pemahaman beliau ini, kemudian murid-murid beliau ini yang kemudian mempengaruhi orang-orang di seluruh dunia termasuk di Nusantara seperti Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Ahmad Dahlan itu kan, untuk melawan segala bentuk penindasan, segala bentuk sesuatu yang yang bertentangan dengan moral, penindasan, penjajahan. Nah makanya
orang-orang yang pertama menyebuti beliau Wahabi itu ada cuma dua, yaitu orang Syiah dan orang kafir. Yang pertama menyebut. Nah, termasuk Syekh Ahmad Dahlan itu disebut Wahabi karena beliau itu menggunakan pemikirannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau belajar di Mekah. Dan pulang ke Indonesia, beliau menyemangati para pemuda untuk apa? Untuk merdeka dari penjajahan orang-orang kafir Belanda. Makanya beliau dinamai Wahabi. Jadi beliau itu, pemahaman beliau tentang kemurnian Islam itu mengajarkan umat Islam untuk apa? Untuk rahmatan lil alamin, yaitu apa? Tatkala orang-orang yang bukan Islam ini mengajak berbaik-baik, maka umat Islam akan lebih baik dari mereka. Tapi tatkala Islam ini diganggu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajarkan untuk apa? Melawan dengan kadarnya masing-masing. Kalau misalkan cuma berbicara, ya melawan dengan bicara. Tapi kalau serangannya militer, misalkan agresi militer Belanda kedua bersama sekutu, ya kalau fatwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bangkit lawan, gitu. Makanya setiap orang yang paling keras perlawanannya terhadap orang-orang kafir dan orang munafik biasanya disebut Wahabi. Seperti tadi Imam Bonjol, Ahmad Dahlan, Pangeran Diponegoro itu disebut Wahabi itu. Kurang lebihnya gitu, teman-teman. Gua disebut Syiah. Coba gimana? Mana nih host, kalau ada Oten mau naik, aku nggak apa-apa digeser turun. Untuk urusan Syiah udahlah cukup seperti sama Habib Lopot semalam juga kan. Jangan kasih panggung, jangan melakukan tabayun, jangan duduk bersama mereka. Jadi biarkan saja mereka mati kering. Makin mereka kita kasih panggung, makin besar kepala. Ya udah, kita cari saudara-saudara kita yang Kristen lah ya. Kalau ada, aku diturunkan nggak apa-apa, standby lagi. Jangan dulu. Gini, oke. Kamu nangis kenapa? Ditinggal Ustadz Unggul, kenapa nggak mau? Deh. Bukan. Janganlah. Nanti dulu. Saya lebih senang begini gitu loh. Sesama Muslim kita ngobrol, gitu loh. Enak gitu loh. Oke. Baik, yang di bawah typingan barangkali ada dari pihak non-Muslim yang mau naik, tinggal itu pijit tamu aja, nanti saya yang naikkan. Barangkali mau berdiskusi. Ingat, berdiskusi bukan berdebat. Ya. Iya. Silakan, mungkin dari non-Muslim. Yang udah ya. jelas saja, host di mana-mana juga bertanggung jawab. Jangan mengaku di bawah saya Kristen, begitu naik warnanya beda menyerang kita. Nah itu host harus tegas, kick aja, buang ke laut orang-orang macam gitu. Kalau memang Kristen, ayo silakan diskusi. Anda baik, kita dilarang menghujat oleh Al-Quran dan dicontohkan Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yang penghujat juga nggak bawa manfaat, malah nanti banyak yang mualaf kalau kalian menghujat-hujat. Gitu host, yang apa namanya, yang tegas saja. Begitu udah aneh-aneh bahasanya, kick langsung standby. Siap. Di sini kebetulan ada Kakanda Juma, ada Kang Indra Mose, Ustadz Unggul, Bang Rijal, sama Kang Ian. Barangkali ada yang mau berdiskusi. Saya mau naikkan kan gitu. Kalau sama saya nggak usah diskusi. Berarti nanti kalau ada saudara kita Kristen naik, hostnya kita turunkan. Kan yang udah tenang aja. Ini roomnya bisa bertambah. Ini tenang aja. Saya mau tanya Kang. Mumpung ada Bang Juma. Sebenarnya gini, Bang Juma ini kalau ini komanya yang 9 Bang Juma untuk diskusi, kan nggak buka-buka data ini Bang Juma. Mereka itu nggak pernah buka data kan? Ya kalau saya emang ngapain buka data? Kalau saya ya, iya, saya kan apologet itu kan tidak perlu buka data dalam arti kata Bible. Beda kalau bahasa Al-Quran gitu ya. Bible kan ya cuman disebut aja pun Kejadian 2 nomor 3, ya udah selesai. Ya tinggal bacain aja kan, tinggal lihat kan. Iya. Gitu.
Ya yang masih buka-buka laptop mah kelas-kelas ini kali Bang Juma kan udah hafal. Enggak juga, masih belajar. Bang Juma saya mau tanya Bang, izin Bang. Iya. Harga Ya, ini telur kan- makin tergantung Bang sekarang sejak bulan puasa ini. Foto. Iya, ini barangkali Bang Juma pernah mempertanyakan ini dan pernah mendapat jawaban. Apa tuh? Jadi konon ini kan Paulus ini bertemu dengan Yesus Bang. Iya. Sepanjang saya baca Bible itu pada saat bertemu si Paulus ini nggak ditunjuk kamu ini jadi rasul ya gitu. Kok nggak ada begitu ya Bang? Apa lupa Yesus Bang? Sehingga kemudian di Roma itu Paulus itu harus mengaku sendiri bahwasanya dia itu adalah rasul gitu di suratnya yang ke Roma itu. Iya, iya. Jadi gini, kalau kita melihat di dalam kitabnya teman Kristen, data yang kemudian menjadi dasar pijakan saya sebagai apologet untuk mengatakan bahwa apa yang kemudian diimani teman Kristen itu adalah berdasar daripada orang Farisi, di mana Yesus minta agar waspada kepada orang Farisi, itu terletak daripada Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang menyatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Ini sebenarnya sudah bohong ini. Dusta ini. Suara didengarkan dari langit, atau suara apa yang didengarkan oleh Paulus ini? Dalam bahasa Ibrani. Nah, coba mari kita cari di mana Yesus menyeru menggunakan bahasa Ibrani memanggil Paulus. Itu dulu. Ada nggak apologet Kristen yang pernah kemudian menemukan data di mana Yesus berseru kepada Paulus dalam bahasa Yunani? Tidak ada. Gak ada. Gak ada. Ya, dari situ aja udah ketahuan. Kamu ketahuan. Iya, betul. Dan untuk membuktikan bahwasanya Bible itu memang maksudnya bukan Injil ya, itu adalah memang Bible pure Bible yang menggunakan bukan Injil ya apa yang bahasa Yesus gunakan. Pada saat tatkala disebutkan ini Bang, ada saya lupa ayatnya ketika Rabi yang artinya Kristus. Nah itu berarti kan mereka mereka itu tidak pembaca atau penulis itu tidak mengenal bahasa Ibrani secara utuh sehingga kemudian Rabi itu harus dijelaskan artinya adalah Kristus gitu loh Bang. Kemudian Eli yang artinya adalah Tuhan itu kan menurut saya ini berarti emang dari awal emang Yunani dan berarti bukan Injil gitu loh. Kalau menurut saya sih itu clue banget gitu loh Bang. Iya, ya itu satu poin juga. Nah, kalau kita melihat ya terkait dengan pengutusan Paulus ini, kita lihat pengakuannya aja dulu. Pengakuannya di dalam Galatia 2. Di Galatia 2 itu di data nomor 8 dia jelas sekali dia katakan bahwasanya Petrus itu diutus oleh Yesus kepada orang yang bersunat. Sedangkan aku Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Nah, kalau kita membaca Bible, sejak kapan kemudian Yesus ini mengutus murid-muridnya untuk orang yang tidak bersunat? Kan harus pengakuan Yesus, bukan pengakuan Paulus. Yesus juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Itu di mana itu terjadi? Yesus mengutus. Padahal dalam Matius 10 nomor 5, nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar tidak ke bangsa lain. Kan gitu. Iya, mungkin saya rehat sejenak, kurang lebih 5-10 menit. Di sini azan. Habis itu saya kembali. Ya, silakan dilanjut, dinaikkan kalau ada dari teman Kristen di bawah, silakan. Iya, Bang. Terima kasih, Kakanda. Insya Allah. Oke. Jadi Terima kasih. kemarin tuh gini, saya kan baca-baca, jadi ada
gitu loh Bang. Harusnya kan ketika disebut rabi, pembaca itu sudah pasti dimengerti. Jadi penulis nggak usah ngomong yang artinya gitu loh. Misalnya saya nih nulis cerpen. Saya bilang guru yang artinya adalah pengajar, kan nggak usah begitu ya. Ya guru ya orang yang baca udah pasti tahu gitu loh. Menurut saya janggal gitu, dan itu membuktikan bahwasanya memang Bible itu memang hanyalah Bible diterima oleh Yesus dari Tuhannya gitu loh Bang, gitu. Maksud saya itu poinnya. Itu nggak usah ke si Bom, ada situ ada si Bom, ada si Edis, ada apa, nanti ditenang lagi kayak tadi lah. Kalau mau diam, biarkan Bang Juma sana ngomong sama siapa. Tadi mau diskusinya sama Bom ya gitu kan. Tadi Bang Juma diskusi dengan siapa emang? Tadi sama si siapa yang lagi ngebahas Al-Quran itu, si Billy Lina Wijaya, Billy Wijaya. Nah, apa di-kick juga kayak gitu. Sampai Billy tadi tuh ada Oten menjelaskan Yodhef HP itu artinya lihat aku, lihat aku kalau nggak salah, lihat paku katanya, lihat tangan, lihat paku kalau nggak salah gitu artinya. YHWH itu artinya itu katanya. Iya. Cocok logi banget loh. Lihat tangan, lihat paku maksudnya gimana? Itu Semitik itu ya berbeda dong. Ini coba Timur Tengah itu udah jelas bahasa Semitik itu Timur Tengah. Contoh Aram, Ibrani, Arab kan gitu. Itu Semitik. Iya. Benar Bang Juma ngomong gitu. Wah, muter-muter si Bill itu, kacau betul. Ya barangkali di typingan barangkali ada yang mau naik non muslim, silakan pilih permintaan untuk dinaikkan. Nanti saya naikkan. Nggak mau, saya turunkan kamu. Enggak lah, nyantai aja. Ya, Sugeng, coba Kak Ande dibagikan linknya. Kumaha carana? Itu ada tanah panah itu. Itu tanah panah tuh yang sebelah kanan di bawah tuh. Tolong Iwan Villa yang di bawah kirim ke seluruh Oten. Aduh, sedis. Mana sedis? Dis naik dis. Gurunda atau dengan Indra Mose atau Bang Unggul silakan, atau dengan Bang Rijal atau Kang Yan silakan. Kalau saya bukan diskusi, saya mau ngajar balet deh. Kalau saya ngajar ada jangkrik. Kalau Anda ngajar ngerenda. Ngerenda. Ustadz Unggul nanti malam jadi Ustadz Unggul. Insya Allah jadi ya, siap Greg. Jadi apa nih? 8:30 ya. Ada apa nih? Ada deh. Enggak, kita mau ngebahas buku. Kupas buku. Mantap. Coba deh yang typingan barangkali yang mau naik boleh minta permintaan gitu. Nanti saya naikkan. Yang non muslim ya. Karena kan kalau untuk bahasa kafir kan kalian nggak enak. Ya udah saya bilang aja non muslim gitu loh. Ya. Hadis itu apa terus? Padahal non muslim itu tidak selamat berarti ya Kang. Kalau kafir menutup diri ya Kang.
Ya kan maunya mereka seperti itu. Maunya disebut tidak selamat ya. Iya. Daripada disebut tertutup, nggak mau dia. Maunya nggak selamat gitu, non muslim gitu. Ya nggak apa-apa kita ikutin. Karena ajaran mereka itu ada Tapi kafir. mereka lebih apa ya? Firman, Lebih itu yang dibawa Firman nggak usah lebih kejam tamat. terhadap Ini kita. nggak ada Disebut nggak ada domba hotel di coba. sini. Domba-domba tersesat. Firman Nah ini nih. nggak usah. User berapa tuh deh? User tuh deh. Hah? Cuma barusan diam. Nah itu user berapa tuh? Mana? Tuh user 699799719319313 per perawat itu tuh. Tuh Oten kayaknya. Kang Yan coba tanyain tuh Oten kayaknya. tujuan Adam diciptakan ke Bang Juma, Kang Yan. Wah, Nah, ini- jadi saya ribet loh sama Moreres gitu. Kenapa? Bang Indra Iya, masih pokoknya turun. repot lah. Soalnya mereka itu Mana gak nih? ngerti mana surga, mana Taman Eden. Lanjut. Ini yang non muslim yang mana di bawah? Tahu. User naik user. User. Ntar saya cari dulu. Nggak ada deh. Ikhwan Villa bantu follow ya biar cepet 1000 nih. Pengen open cam juga Apa? saya. Kang Rija. Iya. Mm-mm. Siap. Ya, follow ya follow. buat Kang Rijal ya. Bang Juma atau siapapun lah. Aduh, Rijal kenapa? Bukan dari kemarin. Jarang naik sih Jal. Kenapa? Jarang naik sih lu. Iya Kang, ini di rumah sakit lagi sibuk ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu logonya kayak logo ini apa? Logo gue di kebencanaan, Kang. Iya Tulisannya makanya. tapi ngaco, lucu banget. Yang Itu mana? tengahnya tambahin itu yang dari Kang Ade. Oh, Itu yang bau para debater mau dilaporkan. oh iya. Biarin aja. Lucu. Laporkan aja sono. Aduh. Ini siapa nih? Ini Sofyan nih siapa sih? Di situ apa Bang Juma? Iya. Yang Tahu lah, Yang lagi mana? cari perhatian kali. Sofyan. mana? Sofyan kalau Iya, Mbak lagi cari perhatian dia nanya-nanya begitu. Padahal Cuman kan tinggal 14. googling juga nemu jawabannya. Coba naik. murid Ginting. Tuh SOFN Sofyan tuh. Udah saya kirim. Ini mumpung penontonnya banyak ya. 26.500 orang. Iya, Insya iya. Allah nanti malam saya akan review buku-buku ya, hanya membacakan buku. Jadi sejarah Syiah di Nusantara, panduan Majelis Ulama Indonesia tentang Syiah, kemudian fatwa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu an, pendiri NU, fatwa MUI Assalamualaikum. Maret 1984,
Nanti ramaikan ya. Nanti malam di komalnya Kang Yans. Standby lagi. Siap. Waalaikumsalam. Oke, makasih Ustadz Unggul. Insya Allah saya juga akan hadir. Ini selamat siang Bang Teddy Pucuk. Halo Bang Teddy Pucuk. Betul Bang. Dari Ya, non muslim, muslim. apa muslim? Muslim. Aduh, Muslim, maaf. Bang. Saya lagi cari konten. Mohon maaf kalau yang muslim dikasih slot dulu kosong buat saudara kita yang Kristen diskusi sama Guru Ndazuma. Iya. Maaf ya, Bang. Ya, ini cuma Untuk mengawali teman-teman non-muslim tertarik naik ke room ini, saya punya satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, untuk apa Adam diciptakan? Kalau dalam perspektif Islam, Nabi Adam itu diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Nah, kalau dalam perspektif Kristen, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara Kristen, apa jawabannya? Silakan naik. Bang Hasibuan, naik ya? Nggak. Kita tes seberapa jauh saudara-saudara Kristen membaca. Kayaknya harus ngomong gini nih, saya nih satu aja. Ada satu ayat di dalam Bible, nomornya jelas, mengatakan begini. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Siapakah Yesus itu? Jawab deh, Ten. Biasanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi untuk yang nonton tadi kan ada yang pakai akun bekas penghujat. Saya sekedar kasih informasi, akun itu udah dihack. Akun mantan penghujat itu. Karena tadi typingnya nggak enak. Gimana? Iya, orang ngiranya saya kan. Ini Roberto, ini mualaf, ini. Iya, saya orangnya yang pemilik akunnya. Akun saya dihack. Ini orang ini pernah masuk bui dulunya karena ngujat Al-Quran. Itu yang dipakai itu tuh, yang dihack tuh. Dasar pencuri lo, gitu dong. Balikin apa? Kasihan lo. Ya, habis itu kan pakai logo IB kan, Islam Bersatu kan. Habis itu dia kan gimana ya? Kang Ade kemana, Kang Ade? Apa? Kok turun dia? Kenapa? Loh, nggak tahu. Oke, pada Aku nggak intinya nurunin, akunnya sumpah. dia dihack ya teman-teman. Ya, untuk menarik minat, ada pertanyaan dari saya dan Kang Yan. Dari saya pertanyaannya, untuk apa Adam diciptakan? Dari Ganti Kang lagi Yan, lah pertanyaannya, ganti pertanyaannya. Nah, Paulus itu orang mana? bukan Kain dan Habel tuh orang mana, ayo? Kain dan Habel orang mana, ayo? Orang mana? Coba. Ada yang bisa jawab? Kalau harus ke situ saya tanya siapa istrinya Kain. Nanti dulu, itu dulu. Saya bisa jawab kalau itu. Orang mana Kain dan Habel, ayo? Mana ada Rion? Mana nggak ada. Kain dan Habel itu orang Padang. Makanya kalau nanya istrinya tadi saya bisa terjawab kan? Siapa istrinya? Siapa yo?
Ayo naik. Siti Nurbaya. Aderion mana Aderion? Nggak bakalan berani Aderion ke sini. Sial tuh, naikin tuh. Itu Oten itu. Mana? Males gue. M3 official tuh. Naikin turunin gitu aja. Oke, siap. Mana? Udah naik turunin lagi. Tadi dulu. Mah, ulah galak-galak sih kabudak teh. Ayo, siapa? Kayak katanya. Mana em? Bukan muslim, itu M3 itu bukan muslim, muslimah itu dia. Iya, muslimah dia. Aduh, Nah, puyeng. iya. Kakanda Juma awas, hati-hati. Ada bom meledak nih, bentar lagi nih. Silakan Ji, iklan Ji, silakan Ji. Ji ngopi dulu Ji. Udah ngopi belum? Bang Ade lu udah sarapan Bang Ade biar puasanya kuat Bang Ade. Bener kan muslimah kata saya juga kan? Iya. Aduh. Bang Ade udah sarapan? Aku dari jam 4 tadi sampai sekarang belum makan. Sarapan Kuat ya? dulu lah Bang Ade biar puasanya kuat. Ya itu Ji, nggak ada sarapan apa gitu loh. Ih sarapan Kasian, dulu kasian nih dong aku. Iya. Lu jangan ngomong nasi uduk jam segini. Ada, itu ada warteg itu di depan gitu. Waliullah naik 10. Siapa sih ini? Waduh. Aduh ini kesempatan bagus ini Kakanda Juma ada di sini nih. Aduh. Masa nggak ada yang naik? Bang 2 Samuel 12 11 12 itu apa enggak? Gua nggak tahu itu. 2 Samuel berapa? 2 Samuel 12. Gua buka. Nomor 11. Gua yang jawab. Gua yang jawab. Apa? Jawab boleh, nggak dijawab juga boleh. Dijawab sama gue. 2 Samuel berapa? 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Wah bener tuh Kang. Jawaban lu salah Kang Yan. Itu Maman Kapitan Hitu bener tuh. Kain orang Ambon. Kain nama. Mu'alaf dong ya. Ustadz kain nama. Ya bener juga kain. Kain nama orang Ambon berarti. Hebel, Habel, orang mana yo? Itu toko bangunan kalau Hebel mah. Habel. Samuel berapa? Berkata kepada 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Gue pengen tahu ini Bang Juma tahu nggak ya cerita ini ya? Malam Kundang pengen tahu ini. Gak tahu dia sanatnya Gurunda Zuma sanatnya masih dari LAI. Dia belum dapat sanat dari kita Kang. Sanat yang paling sah. Ini kalau masih sanatnya ini nggak beres ini debat terus. Ya, yang benar tuh sanat dari kita. Saya tuh paling seneng kalau sanad LAI itu paling seneng gitu. Alhamdulillah. Apa Ji? 2 Samuel berapa? 2 Samuel 12. Itu Kang, Uria diajak cinta satu malam sama Daud. Bukan. 2 Samuel 12. 12 ayat kalau nomor 11 sampai 12. pasal 12 itu pasal. Pasal 12. Nomor 11 sampai 12.
Saya Sebab malu kamu umur lah melakukannya percaya. secara sembunyi-sembunyi. Bentar dulu. Tutup dulu. Dua Samuel 12:11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur di siang hari, sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan, waduh, ini bahaya ini, pelecehan seksual ini. Masa Tuhan? Ya 2 pelecehan Samuel seksual. berapa deh? 2 Samuel 2 berapa? 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Kalau kata Itu Ustaz, pelecehan itu terhadap Sutradara perempuan. bintang, sutradara film. Itu Pak Sugi itu. kalau kata Ustaz Sugi, wik itu apa? Iya. Perot-perot. Sutradara film biru. Perot-perot kalau kata Iyalah. Ustaz Sugi. Oten nggak ada yang mau naik. Nggak berani itu mah. Iyalah. Sering babak belur sama Ustadz Juma, siapapun sempat babak belur. Aduh, makanya. Nah ini siapa nih? Ini siapa nih yang mau naik nih? Ayo gue turun deh. Nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Kristen sudah ada? Nah itu, saya Ada nih, turun Bang. dah, Bang. Iya, silakan. Kasih kursi. Ji, Kursinya kasih menghadap ke saya. Udah dipancing Bang pakai pertanyaan yang menggelitik tapi belum ada yang mau jawab. Iya, silakan dinaikkan. Oke, Bang Juma. Sebelum Nah, kita nih kayaknya nih. Selamat siang Mas Dapa. Muslim ini Muslim. kecium. Ya, Selamat siang Mas Dapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Dapa. Tadi minta naik. Terima kasih. Wah ini perlu bodrek nih kayaknya. Belum ada, Bang. Aduh, belum. Tuh ada Dapet tuh. dari tadi. Yang mana? Ada. Itu naikkan tuh itu tuh. Tuh. Yang mana? Papa melehoi pakai rok mini, naikkan tuh. Siap. Iya, gue juga penasaran. Ini siapa gitu loh. Papa mulai pakai rok mini ini siapa gitu. Penasaran aku juga. Di typingan ada aja tuh. Itu temannya Nyunun. Udah bapak-bapak pakai rok mini, mana sih? Tapi si itu jadi jarang online sekarang semenjak fotonya di blow up. Sampai haleluya. Apa sayang? Sini. Jangan nangis sini. Sini. Tahu Anda bukan Oten, tapi kok namanya unik. Papa melehoi pakai rok mini. Ini siapa nih? Daripada kita sambil nunggu, Bang Juma. Iya, gimana? Bang Juma tahu nggak cerita Malin Kundang? Pernah dengar? Apa? Gimana coba ceritanya? Nanti supaya takutnya kita akan meluruskan. Apa benar nggak sanadnya? Ini debater harus jelas itu. Silakan Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aku ini mualaf ini aku. Iya. Enggak apa-apa. Aku mau Dia minta sapa-sapa, naik. mau sapa-sapa doang.
Iya Siap, 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 siap. Nggak apa-apa. Ya, iya bang, iya bang. Aku Nanti, turun Bang. lagi bang ya. Ya. Nggak usah. Assalamualaikum. Nanti aja. Nggak usah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebenarnya enakan gini gitu loh. Ya, lanjut. Sok. Ya. Aduh, kenapa sih? Kenapa Bang Ako terjun lagi? Aduh. Ya nggak apa-apa biar yang Oten bisa naik gitu bang. Ya, ya. Coba Bang Juma gimana? Sanatnya itu benar nggak? Jadi maling kandang itu banyak cerita sih kalau maling kandang itu bang. Ada yang kemudian menggunakan bawang merah untuk ngambil ayamnya orang di kandang. Banyaknya itu. Ada juga yang mengambil keledai tapi bukan di kandang. Kayak gitu ceritanya bang ya. jangan bahas jadi skill ya. Kan itu anak durhaka yang dikutuk menjadi batu ya, betul ya bang ya? Dikutuk. Oh iya betul. Betul. Kundang ya, oke. Iya, maling kandang atau kundang sih? Kundang, Oh, kundang. maling kundang. Oke. Itu sebenarnya yang dikutuk itu bukan maling kundang sebenarnya bang, sejarah itu bang. Tapi siapa yang dikutuk? Nanti kita ceritakan. Silakan Ustadz Tunggul, ceritakan Ustadz Tunggul. Ini maling kandang kan? Iya, maling kandang. Ustadz Tunggul. Mana Ustadz Tunggul nih? Kirain maling kundang bang. Tidur. Berarti Ada Bunda itu. Cuma sanatnya salah ya Kang Yan ya? Salah. Dianggapnya maling kandang itu yang jadi batu. Iya, sanatnya pun lupa dari mana. Gimana? Jadi begini. Bang, gimana yang benar? Iya. Saat itu Malin Kundang kan kalau di Sumatera Barat itu kan terkenal Islamnya kuat kan? Dari Iya, kecil maminya ini ngajarin Malin Kundang hafalan yang pertama surat Al-Fatihah karena untuk bekal sholat kan. Dia Iya, anak yatim. Kemudian diajarkan 3 surat pendek terakhir. Oh, ini udah ada nih datang nih. Tuh Kang Yan lanjut dulu deh standby. Maling kundang datang, bukan? Bukan. Selamat Bukan kayaknya saudara kita Kristen ini. Hasibuan. Selamat siang Bang Hasibuan. Salam kenal. Salam persaudaraan. Hasibuan 173. Bagus namanya, Bang. Semangat siang. Silakan Bang. Bang Hasibuan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, ini Silakan Bang. ini Columbus ini. Iya, dari sekte mana, Bang? Hasibuan dari sekte mana, Bang? Siapa ya? Ya, dari sekte mana? Sekte Ahli Sunnah wal Jamaah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ini kan? Alhamdulillah Bang Juma. Islam. Muslim. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya udah kalau gitu. Kebanyakan Islam. Iya, amin amin. Kalau gitu kita duduk dulu, kita dengarkan cerita maling keledai tadi. Silakan Bang. Kok keledai pula? Maling apa tadi itu? Maling es cendol. Iya, ada sanatnya yang salah katanya. Silakan. Ustaz Tunggul. Ini Bang Hasibuan logonya pakai merpati. Aku pikir outnya pakai merpati. Aku pikir outen kau Bang. Iya. Kayak mana pula aku yang kayak mana pula merpati, aku yang pelihara merpati, pelihara Tuhan maksudnya gitu. Janganlah salah-salah paham kalau ada merpati. Ya, lanjut. Bang, tadi sanatnya gimana? Ini- Terputus sanatnya atau gimana? Jadi kan maminya Malin Kundang ini itu mendidik anaknya ya sebagai single parent. Papinya Malin Kundang sudah meninggal, jadi beliau ini anak yatim, dididiklah nih sama mamanya. Pertama surat Al-Fatihah, lalu surat-surat pendek dalam Al-Quran. Umur sekitar 6-7 tahun, dikirimlah Malin Kundang ke pesantren, nyantri istilahnya. Oh, namanya pun bukan maling, Bang. Malin. Nggak pakai G, Malin. Oh, Malin. bahaya ini, bahaya. Ya, lanjut. Jadi setelah dia dididik di pesantren, berguru ke sana kemari tentang Islam,
Nah, jadilah dia pemuda yang gagah perkasa ya, keilmuan Islamnya, silatnya untuk bela diri, dan pengetahuan maritim. Jadi dia mulai dari ABK, anak buah kapal, sampai nanti dititipkan harta. Ini amanah ini, Malin Kundang. Lalu hasil bisnisnya itu dia beli kapal yang kelas besar, kelas Pinisi Nusantara lah, beli dari saudagar dari Bugis itu, beli kapal Pinisi Nusantara, dia kumpulkan ABK lalu berlayar. Dia sujud kepada ibunya, "Mami, aku mau keliling dunia." "Oh bagus nak, tapi pesan mami, janganlah kau pergi sebelum kau kunjungi 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tunaikan haji ke sana." "Siap, gerak." Gitu. Berangkatlah nih dia berlayar nih bang. Sampai di selatan Pulau Afrika, Semenanjung Harapan. Pada saat yang sama berjumpa dengan Marco Polo asal Venezia. Lalu sebagai sesama nakoda cerita, "Lu mau kemana bro?" "Gue mau ini melaksanakan amanah dari mamaku. Suruhnya aku naik haji lalu mengunjungi 3 masjid. Jangan ke sana jangan keliling dunia sebelum aku kunjungi 3 masjid." "Oh kalau gue lagi mau nyari rempah-rempah nih bro, gue mau bikin ini, pernah dibawain, dikirim lah ini ya sama kawan, pedagang-pedagang rendang, gue pengen tahu rasanya." "Wah itu mah di kampung gue banyak bro." Singkat cerita nih bang, dia tukar menukar cenderamata, namanya nakoda kan. Marco Polo kasih topinya sama bajunya itu kan, semacam jas. Demikian pula Malin Kundang kasih ikat kepala dan baju-baju Melayu dipakai ke Marco Polo. Marco Polo meneruskan perjalanan menunaikan ibadah haji sesuai amanah mamanya. Malin Kundang ya, Marco Polo. Iya, Malin Kundang, iya. Terus. Malin Kundang pergi ibadah haji, Marco Polo menuju ke Imanis, air manis, yaitu suatu tempat di Sumatera Barat. Loh, itu Malin Kundang udah pulang, kapalnya besar. Lari-lari orang ke mamanya Malin Kundang, "Mak, anakmu sudah pulang mak, sudah jadi saudagar besar, kapalnya besar." Bergegaslah nih mamanya, kan sudah uzur dan matanya agak sedikit rabun kan. Dari jauh dia lambai tangan, maksudnya turun nak, mama udah nggak kuat naik. Ini Marco Polo dari atas melihat ada ibu-ibu panggil bayi nih ibu kan, dia turun gandeng istrinya sampai di bawah, dipeluk-peluknya itu Malin Kundang kan. Terus dilihat istrinya, "Istri kau sudah mualaf kan nak?" katanya. Karena nggak bisa bahasa Padang, Marco Polo hanya ngangguk-ngangguk. Nah terus dia ajak bicara segala macam. "Kau sudah melaksanakan haji?" Ngangguk-ngangguk. Setiap pertanyaan ngangguk-ngangguk. "Kau sombong sekali nak. Dari kecil ku didik kau, sekarang hanya ngangguk-ngangguk aja, nggak mau kau ucap sepatah kata pun buat aku," katanya. Marahlah nih mamanya. Dikutuk Marco Polo jadi batu bang. Begitu sanad yang benar. Oh gitu. Terus keledainya di mana? Keledainya? Kalau urusan keledai itu Kang Yan. Dia yang ada di TKP saat itu. Kok bahas? Oh gitu. Hidup Marco Polo. Jadi Kang Yan tadinya saya ceritain nih, "Wah nggak percaya gue unggul, bohong lo. Ini gue sanatnya lebih kuat dari lo," katanya gitu kan. Enggak gue nggak percaya. Turun temurun gue denger yang dikutuk jadi batu itu Malin Kundang. Sekarang gini Kang Yan, lu pilih mana? Lu keturunan Malin Kundang yang pergi haji, ya anak baik, nah, atau milih Malin Kundang, Marco Polo yang kafir dikutuk jadi batu. Iya. Kundang lah kan. Ya udah berarti gue bener, sanad gue lebih kuat dari lu. Iya. Bang Juma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bang Juma gini, kemarin kan saya dirumputin, dimaki-maki saya bang. Oh ya udah biarin aja. Bahas keledai enggak? Saya tantang mereka bang, baca original teks masing-masing. Oh. Saya baca Al-Quran, mereka baca bahasa Ibrani bang. Langsung turun teman, langsung dia mereka bilang Muslim ini gak ada otak semua bang. Ada otak, tapi nggak dipakai. Mereka bilang gak ada otak kita bang. Otak kita nggak ada. Iya. Wah, bahaya itu. Mungkin gini, akalnya nyelip kali itu di mana tuh tanya. Ya yang dia Dia bilang biasanya siapa? itu. Jamil apa Jamil? Kelihatan kecil kan. Bang dari Gorontalo ke Makassar berapa jam bang? Gimana? Dari Gorontalo ke Makassar berapa jam? Gorontalo, Makassar lah, kurang lebih. Jauhan deh, sedetik deh. Kurang lebih 14-16 jam kurasa. Kurang lebih 15 jam. Kalau jalan kaki mungkin 2 bulan lah bang. 2 bulan perjalanan. Ngapain jalan kaki bang? Mana tahu mau musafir dari masjid ke masjid berdakwah kan gitu. Ingin ke pergi ke Bang Zuma. Oh. Mau lebaran. Mau lebaran di sini. Ya udah